Kita ketahui bersama bahwa perkembangan lonjakan kasus per hari secara nasional masih di atas 21.000. Lalu khusus untuk Jakarta ini di atas 9.000. Dan kita mengetahui bersama bahwa kenapa lonjakan terjadi, apa faktor-faktornya sehingga lonjakan terjadi. Karena kalau kita tidak mengetahui penyebabnya, maka kita akan kesulitan untuk mengambil strategi, upaya untuk menanganinya. Kita tahu bahwa libur panjang mengakibatkan mobilitas masyarakat meningkat. Faktor yang lainnya yaitu protokol kesehatan, khususnya di dalam 3M, penggunaan masker, menjaga jarak, dan ini menjadi terabaikan. Dan yang ketiga, kita mengenal, kita sudah menemukan adanya varian baru, khususnya varian Delta, yang transmisinya, penularannya jauh lebih cepat daripada varian yang pertama masuk di Indonesia ini. Kemudian, untuk menghadapi varian baru ini, sesuai arahan Bapak Presiden, tentunya kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja extraordinary. Yang dimaksud bekerja extraordinary ini adalah bekerja dengan langkah yang konkret. Sekali lagi, bekerja dengan langkah yang konkret di lapangan. Atas dasar analisa data perkembangan kasus COVID yang kita hadapi hari per hari. Yang kemudian sesuai arahan juga dari Bapak Presiden bahwa kita tetap memilih PPKM Mikro menjadi satu konsep strategi penanganan COVID ini. Dan saya perlu ingatkan bahwa PPKM Mikro ini yang sudah menjadi pilihan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID di Indonesia, ini perlu kita implementasikan, kita intensifkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, saya ingin merefresh kepada para peserta VKON atau rapat koordinasi ini, merefresh strategi pengendalian COVID-19 secara nasional sampai dengan tingkat mikro. Coba tayangkan. Hal ini pernah saya sampaikan kemarin bahwa strategi pengendalian COVID-19 sebagai suatu kebijakan yang berlapis ini terdapat 4 lapisan. Lapisan pertama adalah upaya pencegahan penularan antar negara. Kita melakukan screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional, yaitu screening dan karantina. Ini sesuai dengan SE Satgas nomor 8 tahun 2021. Ini agar benar-benar bisa diterapkan, bisa dilaksanakan di lapangan secara konsisten dan konsekuen. Karena kelengahan di sini akan mengakibatkan kebocoran tentunya itu untuk di wilayah atau dalam negeri. Lalu yang kedua, upaya pencegahan penularan antar daerah. Ini konsepnya adalah 3 lapis. Yang pertama adalah pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Tahun 2021 melalui screening untuk persyaratan perjalanan dengan hasil tes RT-PCR dan antigen atau genus. Ini sedang dalam proses revisi, khususnya yang memberlakukan tentang hasil tes RT-PCR berlaku untuk perjalanan menggunakan pesawat udara antar daerah 1 hari. Ini sedang dalam proses. Kemudian lapis keduanya adalah PPKM Kabupaten Kota. Ini sesuai dengan Inmendagri nomor 13 tahun 2021 yang implementasinya dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia melalui pembatasan operasional kegiatan masyarakat. Kemudian yang keempat lapisannya adalah PPKM Mikro. Itu untuk skenario pengendalian tingkat komunitas. Melalui kegiatan surveillance aktif, isolasi dan karantina, kemudian penutupan tempat umum non-esensial, dan pembatasan kegiatan sosial. Perlu saya sampaikan bahwa agar konsep strategi ini bisa berjalan, maka PPKM Mikro melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan kegiatan, jangan masuk dulu.
Ada 4 kegiatan yang harus didukung atau dilaksanakan secara implementatif oleh posko PPKM Mikro. Yaitu yang pertama, pendisiplinan prokes atau protokol kesehatan itu melalui program 3M. Kemudian yang kedua, peningkatan pelaksanaan 3T, tracing, testing, dan treatment. Kemudian percepatan program vaksinasi. Dan yang keempat sebenarnya, penanganan perawatan warga yang terpapar. Nah, untuk bisa menjalankan program-program ini, maka substansinya PPKM Mikro atau posko PPKM Mikro ini memiliki tugas mengendalikan pembatasan mobilitas orang, baik secara individu, institusi, komunitas, dan masyarakat. Agar PPKM Mikro ini bisa berjalan secara efektif atau implementatif, maka tiap desa kelurahan harus membuat posko. Posko inilah yang akan menjalankan 4 fungsi posko, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Posko, mohon diketahui bahwa posko ini adalah suatu tempat atau wadah untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan atau rencana kegiatan. Rencana kegiatan dalam hal apa? Dalam hal pembatasan tadi. Untuk bisa melaksanakan program 3M, 3T, dan vaksinasi ataupun karantina mandiri dan isolasi terpusat secara terbatas. Oleh karenanya, posko ini harus dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan personil. Nah, personil sudah ditentukan di dalam Imendagri, mulai dari tingkat posko desa kelurahan, sampai dengan tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan satgas nasional. Ini harus terkonektivitas. Dari evaluasi yang kita lihat di lapangan, khusus Jakarta dalam seminggu ini saya berkeliling dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Menkes, sudah ada perubahan-perubahan, khususnya di dalam penataan ataupun tempat poskonya. Sarananya sudah mulai bisa dijadikan satu pedoman untuk mendukung kegiatan. Tapi belum menjamin apakah kegiatan ini sudah dilaksanakan secara implementatif. Ini yang perlu terus kita kuatkan di dalam pelaksanaannya. Kegiatan posko itu antara lain adalah membuat rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi posko itu. Kemudian melakukan pendataan, melakukan evaluasi, melakukan laporan, supervisi, dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini harus betul-betul dijamin bisa dilaksanakan oleh tiap-tiap posko. Apa yang harus dilakukan atau rencana kegiatan yang harus dilakukan oleh posko? Implementasi lapangannya seperti ini. Pernah juga ini saya ingatkan. Dan akan terus saya ingatkan. Karena ini adalah substansi di dalam kegiatan posko PPKM Mikro. Untuk bisa kita melakukan program PPKM, baik itu mikro, PPKM kabupaten kota, maupun sampai dengan tingkat nasional. Fungsi pencegahan dan pembinaan, itu ada 4 hal yang harus dikerjakan. Menjadi suatu kegiatan yang terus-menerus kita lakukan dan kita evaluasi. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan. Ini salah satu sumber lonjakan itu adanya penurunan di dalam kepatuhan protokol kesehatan. Untuk bisa dapat melakukan ini, maka posko desa, kelurahan harus menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga komponen masyarakat yang ada di desa ini untuk mendorong kepatuhan kita. Tidak mungkin seorang kepala desa, 1 orang babinsa, dan 1 orang babin kamtibmas dan petugas kesehatan desa itu bisa menegakkan ini secara masif. Oleh karenanya 4 pilar yang sering disampaikan oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Menkes itu harus betul-betul bisa membuat jaring ataupun menggandakan kekuatan. Kalau dalam bahasa teritorial itu tugas babinsa antara lain melatih, membina kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu dari mana? Dari tokoh Thomas, tokoh adat Karang Taruna, PKK, Dasawisma,
inilah ya di kekuatan-kekuatan pengganda untuk bisa melakukan peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Karena nggak mungkin seorang babinsa, seorang kepala desa, seorang 4 pilar yang saya sebutkan tadi, itu bisa 4 orang menguasai ataupun melakukan program itu secara sendiri tanpa dibantu oleh unsur-unsur ataupun elemen masyarakat. Kemudian yang kedua, mengintensifkan penegakan disiplin. Ini juga bisa dilaksanakan dengan melibatkan unsur yang saya sampaikan tadi. 4 pilar menggandakan kekuatan lagi untuk bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat, baik itu memberikan teguran, memberikan denda, sanksi dengan peraturan yang sudah dibuat oleh masing-masing daerah atau wilayah. Kemudian pembatasan mobilitas penduduk. Ini menjadi salah satu kunci di dalam pengendalian COVID ini. Karena vektor atau pembawa virus ini adalah manusia. Oleh karenanya, manusia inilah yang harus dibatasi mobilitasnya. Bagaimana cara membatasi mobilitas ini? Saya menggagas satu program nanti yang akan disampaikan oleh Kabid Bidang Perilaku dan Komunikasi Publik yang perlu didukung oleh para unsur-unsur posko mulai daerah sampai dengan provinsi. Kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat untuk bisa, yang pertama adalah melockdown individu, melockdown dirinya sendiri, membatasi mobilitas dirinya sendiri. Paling tidak pembatasan atau lockdown individu itu setiap orang wajib hukumnya memakai masker. Karena masker adalah salah satu benteng untuk mengurangi ataupun mencegah penularan COVID ini. Sebelum kita bicara soal pembatasan yang lebih besar, pembatasan atau lockdown yang lebih besar, lockdown dulu individunya, lockdown dulu perorangannya. Dengan apa? Dengan menggunakan masker. Lalu yang kedua, kita bisa melockdown pada tingkat komunitas, yaitu keluarga. Nah, kenapa demikian? Nah, keluarga ini di lockdown dengan cara apa? Dengan cara ya di rumah saja. Tidak perlu keluar apabila tidak ada kebutuhan yang esensial. Dan inilah yang harus dikendalikan oleh perangkat ataupun pelaksana posko PPKM Mikro di lapangan. Beberapa desa yang kita tinjau sudah sangat bagus, membuat itu kalau itu dilakukan secara konsisten, konsekuen, ini akan membatasi mobilitas penduduk dengan baik, sehingga bisa mengurangi atau mencegah timbulnya penularan yang lebih masif lagi. Buat aturan-aturan di sana, misalnya desa itu terdiri dari 4 jalan, mungkin yang difungsikan hanya 1 jalan, sedang jalan lain bisa ditutup, sehingga lalu lintas manusia atau orang, barang bisa dimonitor dengan baik. Kemudian pembatasan aktivitas sosial, melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ini juga harus ditegakkan dengan baik. Sesuai dengan hasil ratas, nanti akan diadakan perubahan-perubahan terhadap Imendagri 14 tahun 2021 yang hari ini sampai dengan hari masih kita pedomani. Pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya COVID ini tidak semakin menyebar. Contohnya nanti yang akan diterapkan adalah pelaksanaan untuk kegiatan PPKM-nya. WFH, WFO ini untuk akan diberlakukan 75% dan 25% untuk daerah yang merah dan oranye. Kemudian untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17. Kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away. Ini dibatasi sampai pukul 20.00. Ini beberapa pembatasan yang akan nantinya diterapkan sebagai revisi dari Inmendagri yang sudah dipedomani sampai dengan hari ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang non-esensial inilah yang perlu kita evaluasi terus sesuai dengan kondisi daerah. Dan sekali lagi untuk bisa melakukan pencegahan dan pembinaan ini, ketegasan di dalam
melakukan aturan, konsistensi dalam melakukan aturan, ini sangat dibutuhkan di samping koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pihak. Yang berikutnya, implementasi lapangan PPKM Mikro dalam konteks penanganan, kita sama-sama sudah mendapatkan arahan untuk bisa terus-menerus melakukan screening, melakukan 3T ini. Semakin banyak yang kita testing, makin banyak yang kita tracking, tentunya ini akan membantu kita di dalam penanganannya nanti. Maka oleh karena itu, screening pasien sesuai dengan tingkat gejala ini perlu dilakukan dengan baik. PPKM Mikro melalui perangkat poskonya dan kekuatan penggandanya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan benar bagaimana apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana derajat atau gejalanya, tingkat gejalanya, sehingga tidak semuanya masyarakat ketakutan untuk semua menuju ke rumah sakit rujukan. Inilah yang sekarang terjadi. Kita perlu memberikan sosialisasi pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tingkat gejala atau klasifikasi dari orang terpapar COVID ini. Kita tahu semuanya ada orang tanpa gejala, kemudian orang dengan gejala ringan, dengan gejala sedang, dengan gejala berat, dan sampai dengan kritis. Ini masyarakat perlu dilakukan pencerahan-pencerahan ini, sehingga kita juga bisa mengklasifikasikan mana yang bisa dengan cukup isolasi mandiri, seperti halnya OTG, dan isolasi mandiri ini pun harus betul-betul diawasi oleh perangkat posko yang ada di situ. Diberikan bantuan-bantuan untuk proses penyembuhannya. Kemudian untuk OTG ringan, ini juga bisa ditempatkan di satu karantina desa atau kecamatan yang terpusat untuk bisa diberikan penanganan-penanganan selanjutnya. Inilah manajemen di dalam penanganan atau tata kelola di dalam penanganan warga kita yang terpapar COVID. Ini perlu betul-betul dijelaskan. Karena kalau kita lemah di isolasi mandirinya ataupun karantina mandiri, ini juga akan berbahaya. Sudah berapa contoh ditemukan terjadi orang yang isolasi mandiri karena tidak terawasi dengan baik sampai dengan meninggal. Kemudian juga terjadi semua yang bergejala, yang OTG sampai dengan semua menuju ke rumah sakit rujukan. Sehingga beban rumah sakit menjadi tinggi. Ini yang perlu kita lakukan di tata kelola untuk screening warga yang terkena gejala ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, saya juga ingin menyampaikan kalau ada kunjungan, ada permasalahan, dari pimpinan, coba disampaikan yang terjadi di lapangan. Karena yang terjadi di lapangan itu adalah yang perlu dilaporkan sehingga pimpinan mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Kalau kesulitan di lapangan harus disampaikan sehingga akan diberikan solusi atau jalan keluarnya. Banyak kita mendapat masukan bahwa secara sarana mungkin PPKM Mikro perlu bantuan, perlu dukungan juga untuk melakukan tugas-tugasnya. Contohnya misalnya dari Satgas Nasional pun sudah berpikir itu dalam konteks menjalankan tugas menegakkan protokol kesehatan. Itu juga cukup hanya dengan teriak-teriak, tidak cukup hanya dengan memberikan denda dan sanksi, tapi juga memberikan pembinaan dalam konteks dukungan, memberikan masker, memberikan logistik yang lainnya. Kemudian juga dalam konteks melakukan isolasi mandiri, mungkin Babinsa, Babinkamdes, Kepala Desa, itu butuh obat-obatan. Ini juga disampaikan supaya KL terkait, kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan ini bisa mendapat masukan untuk bisa betul-betul mendukung implementasi dari program PPKM Mikro melalui posko-posko PPKM Mikro yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia ini. Lalu yang berikutnya, PPKM Mikro atau posko PPKM Mikro sebagai satu wadah atau instalasi dalam rangka
pengendalian kegiatan ini betul-betul bisa mendata, kemudian melaporkan, memberikan masukan kepada posko di atasnya, sehingga bisa menjadikan bahan evaluasi untuk pembinaan. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami PKI Mikro hendaknya betul-betul dilaporkan dan bisa kemudian kita carikan jalan keluarnya. Karena sekali lagi, hulu inilah yang harus kuat supaya hilirnya tidak menjadi keruh ataupun terjadi kolaps. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan, mengajak kita semuanya untuk lebih fokus kepada bekerja sesuai dengan kondisi lapangan. Artinya bekerja dengan melaksanakan tugas-tugas yang nyata-nyata kita hadapi di lapangan. Karena kuncinya di dalam pengendalian ini adalah ya pengendalian mobilitas itu, pembatasan mobilitas itu kuncinya. Maka yang harus kita tekankan itu satu disiplin prokes, sekali lagi lockdown pribadi, lockdown individu dengan menggunakan masker. Kemudian lockdown komunitas atau keluarga dengan di rumah saja. Ini yang lebih penting. Yang berikutnya saya ingin informasikan untuk pelaksanaan vaksinasi. Ini juga target yang diberikan oleh Pak Presiden. Kemarin kita sudah coba, terima kasih untuk dukungannya semuanya. TNI Polri, Kemkes sudah membuat satu kegiatan serbuan vaksinasi dan bisa dalam satu hari secara nasional bisa 1,2 juta lebih. Nah ini menjadi gambaran kalau kita melakukan kolaborasi dengan baik, target yang diberikan oleh Bapak Presiden dalam bulan Juli setiap harinya 1 juta itu bisa dilaksanakan. Kemudian sentra-sentra vaksin yang sudah digelar, baik itu dari Satgas wilayah, provinsi, kabupaten, kota, TNI, Polri, tetap diaktifkan, tetap dilaksanakan untuk bisa mengakomodir masyarakat kita yang membutuhkan vaksin, divaksinasi. Tentunya sesuai dengan dukungan vaksin yang ada dari Kemenkes. Kemudian untuk optimalisasi, TNI, Polri, dan Kemkes didukung Satgas juga akan terus melakukan vaksinasi secara serbuan vaksinasi atau vaksinasi secara masif di beberapa tempat. Untuk minggu depan kita akan lakukan secara nasional itu di GBK, itu akan mengerahkan ratusan ribu warga yang divaksin. Kemudian untuk Polri sendiri sudah membuat satu program dalam rangka UT Bayangkara juga akan terus mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi ini. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya saya ingin informasikan tentang kegiatan yang terkait dengan Satgas Nasional. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang terkait dengan masalah perlindungan nakes itu. Banyak yang melapor ke saya dan saya sudah meneruskan kepada Bapak Menkes untuk bisa ditindaklanjuti. Satgas Nasional dalam arti institusi atau badan BNPB secara kedaruratan dan dukung itu. Tetapi yang terkait dengan kementerian teknis ini tentunya sudah menjadi kementerian teknis untuk diketahui. Jadi tidak semua lagi dihandle atau ditangani oleh Satgas Nasional, dalam hal ini BNPB. Ini yang perlu saya koordinasikan. Sehingga saya mohon maaf kalau yang dulu bisa didukung oleh BNPB, tapi sekarang mungkin kita tidak bisa mendukung lagi karena kepentingan untuk itu sudah dialihkan atau dikerjakan oleh Kementerian Teknis. Ini yang paling menonjol adalah hal yang terkait dengan perlindungan nakes, khususnya dalam konteks pengadaan obat-obat yang spesifik atau obat khusus. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini satu pesan kerja buat kita semuanya, bahwa dalam kegiatan Satgas ini
hendaknya betul-betul kita bisa membuat satu pekerjaan ini menjadi pekerjaan bersama sesuai dengan moto kita, satu lawan COVID, karena tanpa kerja sama-sama atau kerja bersama-sama kita akan kesulitan untuk menangani ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan sebagai satu informasi dan juga arahan dari Satgas Nasional untuk bisa kita lakukan daerah. Intinya sambil menunggu perubahan dari ketentuan Inmendagri nomor 14 yang kemarin yang sudah kita pedomani sampai hari ini, kita siapkan pengondisiannya, prakondisi untuk menuju ke arah sana. Jadi yang akan diperketat nanti selain diperpanjang waktunya, itu akan diperketat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengendalian kegiatan yang bersifat dalam penggunaan fasilitas umum, fasilitas sosial, kecuali yang esensial. Yang non-esensial kita akan atur seketat mungkin, khususnya untuk di daerah yang merah dan daerah yang oranye. Nah, mudah-mudahan dengan pengetatan ini, lonjakan kasus tiap hari bisa terkendali sampai dengan serendah-rendahnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai.